Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa abhaka wa abka, dan sesungguhnya dia Allah, dialah yang membuat manusia tertawa dan membuat manusia menangis. Manusia memiliki perasaan-perasaan emosional, apakah terkadang marah, terkadang sedih, kadang gembira, ada rasa harap, memiliki perasaan cinta. Ini semua kita bisa dapatkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW juga memberikan tuntunan bagaimana kita mengelola atau memanage perasaan-perasaan tersebut supaya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rasa gembira. Rasa gembira juga diatur dalam Islam. Ada gembira yang terpuji, ada gembira yang tercela. Kata gembira dalam bahasa Arab dari kata fariha, itu dalam definisinya yaitu rasa senang, kelapangan hati ketika mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam ayat yang menceritakan tentang rasa gembira ini. Kita berusaha untuk mengumpulkannya. Di antaranya ada gembira dengan kenikmatan dunia. Gembira dengan sebab kenikmatan dunia. Apakah kekayaan harta, apakah kesehatan, jabatan, kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 36. Surat Ar-Rum ayat 36. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah karena kesalahan mereka sendiri,
seketika itu mereka berputus asa. Para ahli tafsir menjelaskan rahmat dalam ayat ini artinya kenikmatan dunia, kesenangan dunia, meliputi harta, kesehatan, jabatan, dan lain-lain. Sifat manusia ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sering lalai, gembira, tapi di sini gembira yang tercela. Gembira yang tercela. Karena gembira yang tercela itu yang menjadikan dia itu menjadi ujub, sombong, bangga diri, merasa tidak butuh kepada Allah, dan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dan berbuat zalim, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini perasaan gembira yang tercela. Termasuk juga kalau kita mau pelajari, ada di surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa dari Bani Israel, dari kerabat Nabi Musa. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan anak paman, saudara sepupu, saudara misan. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Qarun ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasinya dunia. Seorang yang berpaham materialisme, sehingga timbul akhirnya ujub, bangga. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa ini semua harta yang saya dapatkan ini karena ilmu yang ada pada saya. Dia tidak menyandarkan sebagai nikmat karunia dari Allah. Idh qala lahu qaumuhu, ingatlah ketika kaumnya, kaum Qarun, menasehati Qarun dari orang-orang yang beriman, menasehati Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau bergembira, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Pengertian gembira dalam ayat ini di surat Al-Qasas ayat 76 ini, pengertian gembira yang berdampak menjadi orang itu menjadi sombong, bangga diri, ujub, dan berbuat zalim. Bisa dipahami dari konteks kalimat sebelumnya, sebutkan fabagha alaihim. Qarun itu berbuat zalim, gitu ya. Kemudian juga ayat sesudahnya yang menyebutkan Qarun itu mengatakan ini semua harta yang saya miliki ini karena ilmu yang ada pada saya. Ini termasuk gembira yang tercela. Adapun seorang gembira mendapatkan kenikmatan dunia, itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai menjadikan dia ujub, sombong, atau berbuat zalim. Seorang mendapatkan karunia, mendapatkan anak misalnya, atau mendapatkan istri yang salehah, mendapatkan suami, atau lulus ujian, hal yang wajar, bersyukur kepada Allah, menyandarkan nikmat kepada Allah. Tapi salah satu fenomena yang buruk yang terjadi di sebagian masyarakat kita, ketika anak-anak lulus ujian bergembira sambil nyoret-nyoret pakaiannya, pakaian sekolahnya dengan spidol, dicoret-coret. Nah, ini
membuat baju ini akhirnya tidak bisa dipakai lagi, dibuang. Ini meluapkan kegembiraan dengan salah. Besok hari raya Idul Adha, wah kita senang, bergembira, hal yang baik. Kita bersyukur kepada Allah, kita bertakbir di malam harinya. Tapi kalau menyalakan petasan dengan suara yang bising, mengganggu orang, ini meluapkan kegembiraan dengan salah. Kemudian yang kedua, sebentar, masih yang pertama. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, gembira tapi bersyukur tadi. Jangan gembiranya yang tercela, yang tadi sombong. Atau ketika mendapatkan musibah, jangan putus asa dari rahmat Allah, sedih yang berlebihan yang sampai menjadikan dia putus asa, depresi, stres, dan seterusnya. Kita bisa baca di surat Al-Hadid ayat 22-23. Surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberinya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di sini kalau ada sesuatu yang luput dari kita, yang kita inginkan sehat, Allah uji dengan sakit. Kita inginkan dapat keuntungan, malah rugi misalnya. Dan lain-lainnya dari musibah-musibah, maka jangan kita bersedih yang dengan sedihnya tadi menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah, naudzubillah, atau bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam beberapa ayat itu, manusia itu suka punya sifat putus asa. Dalam surat Al-Isra, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau ditimpa keburukan, dia berputus asa. Di surat Hud juga ada. Di surat Hud, surat ke-11 ayat 9, Allah berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi orang yang berputus asa dan tidak berterima kasih. Ya'us artinya sangat berputus asa. Kalau sudah diberi nikmat dunia kemudian dicabut, kemudian menjadi berputus asa, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang lainnya. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, salah satu kakinya harus diamputasi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Dan pada saat yang bersamaan juga anaknya yang laki-laki meninggal dunia. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku 7 orang anak atau 6 orang anak, saya lupa ya jumlah. Kemudian Engkau ambil 1
masih ada sisa 6. Ya Allah, Engkau karuniakan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki. Lalu Engkau ambil 1, masih ada 3. Jadi seorang yang melihat dari sisi positif, dari sisi nikmat yang lain yang masih banyak, tidak hanya melihat dari sisi musibahnya kemudian akhirnya menganggap yang buruk. Makanya kita selalu bersangka baik kepada Allah. Di surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kalau kita renungkan, banyak sekali hikmah kebaikan-kebaikan di balik musibah yang menimpa kita. Allah gugurkan dosa-dosa, suatu nikmat dari Allah, karunia berarti. Allah tinggikan derajat, Allah berikan pahala tanpa hisab bagi orang yang sabar, asal dia ridha, tidak bersangka buruk kepada Allah, tidak protes kepada Allah. Mungkin saya pernah berjumpa dengan seseorang di Jakarta, punya anak satu-satunya laki-laki, masih SMA, meninggal dunia. Langsung goncang keimanannya. Dia mengatakan Allah tidak adil. Saya dengar langsung sendiri, na'udzubillah. Tetangga saya yang tukang beca, nggak sholat, anaknya banyak, tidak mati-mati anaknya. Pernah sakit parah, kritis, tapi sembuh lagi. Sedangkan saya rajin sholat, banyak beribadah kepada Allah, anak cuma satu-satunya, katanya. Na'udzubillah, kan? Bersangka negatif, berprotes, na'udzubillah. Harusnya dia bersangka baik pada Allah. Ini ujian. InsyaAllah Allah berikan kenikmatan, Allah cinta, tanda Allah sayang, cinta pada hambanya dengan diuji. Kalau dia sabar dan ridha, walaupun dia ikhtiar, boleh orang sakit berusaha untuk sembuh di sana. Tapi takdir yang sudah Allah putuskan itu diterima dengan lapang dada, dengan ridha, dengan ikhlas. Allah akan menambah nikmat. Ada lagi seorang ustadz di Bandung sakit, dibawa ke rumah sakit, bertemu dengan seseorang di rumah sakit. Ustadz, saya ini murid ustadz, kemanapun ustadz pergi saya selalu ikut hadir pengajian-pengajian ustadz. Saya termasuk orang yang paling santri di kampung saya, sholat 5 waktu di masjid, baca Quran, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, bersedekah dan lain-lainnya. Lalu Allah timpakan musibah yang berat bagi saya. Istri saya selingkuh dengan laki-laki lain, dan anak perempuan saya hamil di luar nikah. Saya malu sekali kepada masyarakat. Sejak itu saya marah kepada Allah. Na'udzubillah, dari sini dia tidak terima, putus asa dalam hidup. Saya tidak mau pergi ke masjid lagi. Saya larang anak-anak saya yang laki-laki pergi ke masjid. Saya larang keluarga saya semuanya dari baca Al-Quran. Gak boleh baca Al-Quran. Tapi saya masih sholat 5 waktu di masjid, di rumah katanya. Alhamdulillah masih sholat. Tapi yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain sudah mulai. Dan na'udzubillah, pemikirannya tadi bersangka buruk. Ini dosa besar, sangka buruk. Ustadz itu mengatakan, waduh, saya kagum kepada anda ini. Kagum kenapa Ustadz? Ya, umumnya orang kalau diberi musibah, ditimpa musibah itu mendekat kepada Allah. Tapi kamu ini berani luar biasa. Diberi musibah malah tambah jauh dari Allah. Harusnya kamu berpikir, bisa jadi ini teguran dari Allah. Mungkin selama ini kamu sibuk dengan dunia, kurang perhatian terhadap istri, kurang memberikan waktu, kurang memuji, kurang berinteraksi dengan baik, sama anak juga kurang pendidikannya dan lain sebagainya. Harusnya kamu mengevaluasi, banyak beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri, minta ampun supaya Allah menyelesaikan masalahnya, menguatkan keimanan anda dan seterusnya. Baru setelah itu dia menangis, sadar dan taubat. Karena salah dalam mensikapi. Setan itu berusaha untuk menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Berapa hari yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang yang ketika sedang menghadapi problem yang berat, dia mengatakan, saya berpikir untuk bunuh diri. Na'udzubillah.
Udah putus asa dalam menghadapi cobaan, tapi harusnya dia optimis, husnudzan kepada Allah, berdoa, berikhtiar. Nanti Allah akan memberikan insya Allah jalan keluar. Ya. Yang kedua, gembiranya orang-orang kafir dan musyrik dengan keyakinan dan pemikiran mereka berupa syubhat yang digunakan untuk menentang dakwah Islam. Ini bisa dibaca di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 83. Surat Ghafir ayat 83. Bukan Al-Mu'minun ya, tapi Al-Mu'min. Nama lainnya lagi surat Ghafir ayat 83. Allah berfirman, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa gembira dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokannya. Di sini gembira yang tercela. Gembira tapi dengan kebatilan, dengan pemikiran-pemikiran yang batil, yang dianggapnya oleh mereka sebagai suatu kebenaran. Dihiasi oleh setan, keburukan amal mereka itu dianggap seolah-olah sebagai kebaikan. Bahaya. Yang ketiga, gembiranya orang-orang munafik dengan maksiat yang mereka lakukan. Orang munafik ketika diperintah berjihad di jalan Allah, berperang, enggan. Dan ketika enggan berangkat bersama Rasul, dia gembira. Mereka gembira ketika menyelisihi Rasulullah SAW ini. Ini bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 81. Lalu ada lagi gembiranya orang-orang kafir dan munafik dengan musibah yang menimpa orang-orang beriman. Harusnya kita, kalau ada saudara kita tertimpa musibah, kita ikut sedih, ikut merasakan, ikut mendoakan, ikut empati, ikut meringankan, bila perlu menyelesaikan masalahnya. Seharusnya demikian, bukan malah gembira. Ini bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 120. Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Kalau orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan, mereka tidak suka. Bukan ikut gembira, tapi sedih atau malah marah. Tapi jika kalian tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Ini yang tidak boleh. Kemudian ada lagi jenis gembira, gembira orang-orang beriman dengan pertolongan Allah. Di surat Ar-Rum ayat 4 dan ayat 5. Surat Ar-Rum ayat 4 dan ayat 5. Allah berfirman, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Dalam beberapa tahun lagi bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Jadi seseorang bergembira dengan adanya pertolongan Allah, ini gembira yang terpuji. Gembira yang terpuji. Termasuk juga gembira yang terpuji, gembiranya orang-orang beriman dengan karunia dan rahmat Allah. Bisa dibuka di surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya lebih baik dari harta, dari dunia. Gembiranya karena apa? Dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan pengertian fadlullah, karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya ini para ahli tafsir punya 8 pendapat. Di antaranya adalah fadlullah adalah Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran. Ada lagi yang menyebutkan fadlullah adalah Al-Quran dan rahmatnya ketika menjadikan seorang hamba sebagai ahli Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan fadlullah Islam dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Semua makna ini tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Artinya orang yang beriman itu gembiranya dengan karunia Allah dan rahmatnya. Seperti itu. Bukan gembira malah dengan yang sifat-sifatnya duniawi semata. Itu tidak patut untuk dibanggakan dan menjadi seorang bergembira. Tetapi gembira dengan karunia Allah, dengan rahmatnya. Kita bergembira, Allah jadikan sebagai seorang muslim. Seseorang bergembira ketika diberi taufik oleh Allah untuk rajin baca Al-Quran, untuk menjaga sholat yang 5 waktu, untuk terhindar dari maksiat, ketika bisa menyelesaikan ibadah saum misalnya dari pagi sampai maghrib, ada rasa gembira, farhan dengan ibadahnya tersebut. Itu hal yang baik selama bukan untuk sombongan. Dia gembira, merasa puas, senang. Allah mudahkan untuk seseorang melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Ini yang harusnya dilatih kita untuk gembira dengan hal-hal yang kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Dan sebaliknya sedihnya kita ini ketika kita melakukan maksiat, kita sedih. Terlambat sholat subuh, sedih. Hari ini lupa baca Al-Quran, ya Allah, ada rasa penyesalan. Kita malam-malam mengingat tadi pagi sempat berbuat ghibah, menceritakan aib orang lain, kita sedih. Harusnya demikian. Adapun yang sifat-sifatnya dunia, jangan terlalu dipikirkan. Artinya kalau sudah terjadi, tidak jadikan pikiran yang menjadikan beban, akhirnya menjadikan seorang itu tambah penyakit dan lain sebagainya. Tetapi kita tadi menyerahkan urusan kita kepada Allah, berdoa, berikhtiar, tapi dirasanya enteng. Tapi seringkali kita sebaliknya. Kalau kita kehilangan dompet, mungkin waduh, gelisahnya luar biasa, tidak hilang-hilang mungkin misalnya. Atau kehilangan uang. Tapi ketika kita terlambat sholat subuh, apakah kita memiliki rasa sedih karena terlambat untuk melakukan suatu ketaatan? Ini juga harus jadi introspeksi bagi kita, evaluasi untuk memperbaiki diri. Juga yang orang-orang beriman juga bergembira ketika Allah beri karunia berupa jannah. Dalam surat Ali Imran ayat 170 Allah sebutkan sebagai orang-orang syuhada yang bergembira dengan mendapatkan kemuliaan berupa syahadah, yaitu mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika sebelumnya di ayat 169-nya ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka mendapatkan rizki. Ayat 170-nya farihina bima atahumullahu min fadlih
wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tertinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di surat Az-Zukhruf ayat 70. Di surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah berfirman, masih ada waktu azan Isya berapa menit? 15. Ya. Ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam jannah, kalian dan pasangan kalian akan digembirakan. Akan digembirakan. Sehingga kita menyadari juga bahwa dunia ini darul ibtila. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita sedih, dan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki adalah di jannah. Dan apabila kita menjalankan aturan-aturan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW pun, di dunia pun kita akan merasakan kebahagiaan, meskipun secara fisik sakit, meskipun secara ekonomi mengalami kesempitan, tetapi kebahagiaan itu bukan diukur, ukurannya bukan dengan kelapangan rizki atau kesehatan. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jaminan orang yang diberi kekayaan berarti orang disayang sama Allah, tidak. Itu pun ujian, apakah dia bersyukur atau tidak. Yang jelas kita berusaha dalam hidup ini, berikhtiar untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian hidup, kita terimanya dengan ikhlas, dengan ridho, sambil berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik selama tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.